jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, yang sebelah kanan saya akan mulai dari sini. Salam. Shalom. Yang di tengah, salam. Shalom. Yang di samping kiri, salam. Shalom. Untuk semua, salam. Puji Tuhan, dengan penuh kegembiraan kita boleh berjumpa di malam ini di Bethlehem atau di Makedonia sama. Jadi judul atau tema renungan kita, jadi ini merupakan juga tema nasional. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tentu tanda tanya, ada apa di Bethlehem? Nanti sebentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu malam Natal setiap tahun kita rayakan atau ikuti ibadahnya. Pembacaannya di sekitaran itu ceritanya. Mungkin dari sekolah minggu, hafal itu cerita bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Pemuda, remaja, orang dewasa. Tetapi di malam hari ini kembali kita belajar firman Tuhan yang sudah menjadi bacaan kita di malam ini. Tentu anak sekolah minggu tahu apa itu Natal. Jadi bilang toh hari Natal merayakan apa? Halo sekolah minggu. Apa? Ya, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sahabat dari sekolah minggu dan seterusnya. Ini masih di sekolah minggu sebelum perayaan Natal. Jadi besok tanggal 25 hari ini malam Natal ada disebut Minggu Advent. Ada berapa minggu itu? 6. Berapa? Berarti lain nyala jaga taruh kira kan? Itu tata ibadah kan dibilang setiap mau ibadah Minggu Advent itu tadi bilang begini, ibadah Minggu Advent ketiga ditabiskan. Nah, berarti ada yang dengar Advent ke-6. Atau salah ingat? Ya, jadi yang benar adalah 4. Minggu Advent itu persiapan kita merayakan atau persiapan dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan juga adalah persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Itu Advent. Kembali malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 2, dibaca dari ayatnya yang ke-8. Jadi kalau ayat pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus, baru ayat 8 cerita tentang gembala. Jadi Natal atau kelahiran Tuhan Yesus, ya sebelum lanjut satu kain lampin. Kita semua sudah tahu apa itu kain lampin. Jadi kain lampin ada pengertiannya adalah kain yang digunakan untuk membungkus bayi. Memang ada itu namanya kain lampin. Tapi pihak kain lampin untuk memasak. Di lampin tadi kita memuakkan sampai maroso, itu juga kain lampin. Tapi yang dipakai oleh Tuhan Yesus, mari kain lampin di lampahkan. Tapi memang untuk pembungkus bayi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari ayat yang ke-8 tadi, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, tentu kita berpikir bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini sedikit lain daripada yang lain. Bayangkan
anak Allah. Tapi pertama dikasih tahu adalah para gembala. Setidaknya dia juga dilaporkan kepada raja. Main keresi kita paling kurang melapor siapa lawan. Ini kata dalam urusan akte mesti melapor sebelum 3 hari usia anak yang lahir. Tidak dilaporkan pada para gembala. Dan kita belajar dulu gembala itu bagaimana. Gembala waktu itu dipandang pekerjaan yang hina. Karena gembala kami mendarukan binatang. Berarti kita membayangkan bagaimana dia tampilan. Mulai dari dia punya pakaian, karena Allah lebih istilah keru mendiaga ternak yang dia jaga. Jadi waktu itu memang tak apa regani kalau mau bilang seorang yang pekerjaannya sebagai gembala. Kedua, gembala kalinya karena mengkekakoka. Mengkekakoka warimu mau pamurahon de lahan ke hude penggalikan dan ternak. Jadi mereka sering bertikai, berkelahi, mungkin juga adu mulut karena mau pamurahon ke hude. Sehingga memang ya. Jadi nakal kalau kita perhatikan dari ceritanya ini, nakal adalah mengangkat derajat. Kenapa kelahiran Yesus Kristus pertama diberitahukan paling pertama kepada para gembala? Di situ mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Tidak ada kesenjangan sosial. Menghilangkan perbedaan. Di hadapan Tuhan semua sama. Tidak ada pekerjaan yang hina. Kecuali tentu yang tidak halal. Jadi misalnya mau bilang, oh memang takut, jelas itu jangan. Tetapi kalau seorang gembala itu bagus, dia juga berjasa. Jadi itulah Natal, mengangkat derajat, menghilangkan perbedaan, dan mengajak kepada kita semua bahwa di dalam Tuhan kita sama. Apapun jabatan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan itu dari perikop tadi gembala-gembala. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Berarti Natal membawa pembebasan. Jangan takut. Jadi jangan takut kepada apapun yang kita alami di tengah dunia ini, termasuk persoalan-persoalan kehidupan, pergumulan-pergumulan kehidupan. Jangan takut. Baru pihak lanjutannya. Sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi seluruh bangsa, tidak terkecuali cuma raja dan lain sebagainya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lantin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kandang dan palungan melambangkan sebuah kerendahan hati.
adalah kebebasan. Oh ya, pertama dari judul. Orang boleh pelajari dari sikap para gembala dari ayat ini, ayat 15. Apa kira-kira? Masih berpikir, berpikir. Pasti dalam hati itu ada. Malu bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sikap yang perlu dicontohi adalah ketaatan. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Setelah malaikat menyuruh mereka dan malaikat pergi dari antara mereka, maka satu dengan yang lain mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Tanpa alasan. Si kita yakin tak apa sulit, suka tak paling. Pihak dengan alasan, namanya kalau mulai memisah, namanya mengadalah, saya ketal. Alasan tuh, sebenarnya pada gembala ada alasan untuknya nak mau ke Bethlehem. Apa kira-kira? Si murid kasih tinggal dorang terkenal. Oh, ada binatang buas. Ya toh? Tetapi mereka boleh meninggalkan kesibukan demi melihat atau berjumpa dengan bayi Kristus yang ada di kandang. Tidak ada alasan. Kita aduh air mulai. Iya tuh. Henti mulai musim dingin kan? Kalau cerita kelahiran Tuhan Yesus itu musim dingin. Cuma tanggalnya tidak ada di Alkitab 25. Cuma di orang tahu bahwa musim dingin. Bayangkan tahunnya. Ayat 16 disusul dengan kalimat seperti ini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Cepat-cepat berarti dia toh ketaatan yang luar biasa. Main su pribadiku bertentu lebih. Oh, aduh tadi pilih. Aduh udah kasih mulai pakai ya, kalau pakai kue biasa itu. Tapi kalau cuma sekali-sekali ada alasan seperti itu dimaklumi. Tetapi kalau setiap hari Minggu selalu sibuk dan sibuk, berarti dia bukan keturunan gembala. Ya toh? Dan mereka menjumpai apa yang dikatakan oleh malaikat persis. Apa di lauri sarang sire gembala nakamai memang hangat. Dan mereka ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Jadi di sana ada kesaksian. Para gembala menceritakan kepada Maria dan Yusuf, tentu terlebih kepada Maria, cerita dari malaikat tentang bayi yang baru lahir. Semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa yang perlu diambil dari sikap Maria? Siapa boleh kasih komentar? Atau dalam hati lagi? Boleh kasih keluar. Apa yang perlu orang ambil dari ayat ini? Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa? Boleh? Bapak Wakil Ketua, biasa Bapak Wakil Ketua. Gimana Bapak Wakil? Apa yang orang boleh ambil dari sikap Maria ini? Ya, dalam hati. Sekarang mau dikasih tahu, sikapnya tidak gampang membuka
rahasia, menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Tetapi pertenture kita yang Maria sekarang, apalagi ada barang ini. Kalau hanya yang memuat di sini hal-hal yang positif itu boleh, bagus. Pertenture ibadah rahasia. Hutang mudik ini contoh ya, tapi dia masih kata 1.000. Persekawinnya mesesitori ini tak naik. Akhirnya semua teman-teman yang ada di FB dapat tahu kemana ini. Oke, mana ini? Dua ini dan seduh, dokeng anak dan sembahyang. Saya lupa, benar seduh. Oh, baru dapat tahu. Curhat kepada teman. Teman ini sebenarnya suami epai. 5 kamohon atau itu sama rahua kan. Karena kita tidak mencontohi Maria ibunya Yesus. Apalagi sudah dimuat di media sosial. Nah, ya, sebenarnya rahasia yang perlu disimpan, direnungkan, semua teman FB dapat tahu. Jadi bagi yang masih ada kebiasaan, ada hal-hal yang rahasia lalu diposting, menetap malam ini demi saya mengiruri di Maria si Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Setelah disampaikan oleh para gembala, dia tidak bercerita atau tidak menyampaikan kepada siapa-siapa. Di sini dikatakan menyimpan dan merenungkannya. Terakhir ayat 20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi memuji, memuliakan Allah. Mengapa? Ayat atau kalimat selanjutnya sebagai jawabannya. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat persis, makanya para gembala kembali memuji dan memuliakan Allah. Dan kiranya sikap daripada para gembala ini juga akan menjadi sikap kita semua memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sekali lagi kembali ke yang awal tadi, ada beberapa hal Natal mengangkat derajat. Kedua, Natal membawa pembebasan. Ketiga, Natal adalah kerendahan hati. Itu dilambangkan dengan kandang dan tandungan. Dan juga Natal adalah sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pergi ke Betlehem. Ini adalah ajakan kepada setiap pribadi, keluarga, persekutuan yang sedang hidup dalam pergumulan berat. Ini QUT berarti negara Betlehem, Timur Tengah harus mengurus paspor, bukan begitu. Tidak diartikan kita harus pergi ke Betlehem yang Betlehem betul ya. Tetapi bagaimana kita menciptakan hati kita menjadi Betlehem yang tempat Tuhan Yesus lahir di hati kita masing-masing. Sehingga sukacita, kerendahan hati, kebebasan, menghilangkan perbedaan itu menjadi
kebahagiaan kita semua. Apapun kehidupan yang kita alami, pergumulan berat atau siapapun yang hidup dalam tekanan pergumulan, berjuang bagi kehidupan yang lebih baik. Mereka yang tidak kenal lelah dan tidak henti berjeri lelah, ajakan ini selalu diperdengarkan. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Karena ada sukacita. Sini malam ini, semoga kita sedang mengalami sukacita sebagaimana yang dialami oleh para gembala. Bethlehem adalah hati yang bersuka. Walau duka lara pergumulan melanda, Bethlehem adalah hati yang penuh sukacita menjalani hidup. Semoga sukacita Bethlehem di malam kudus ini terus mengiringi hidup kita sepanjang Tuhan menghendaki kita hidup. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita boleh melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji firman-Nya. Amin.